Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang kasus yang pernah diunggah di Google Classroom untuk diselesaikan. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara penyelesaian. Oke, menyimak. Baik, dimulai dari soal pertama, yaitu tentang laporan laba. Soal 1, diketahui penjualan 10 juta, persediaan barang dagang 5 juta, pembelian persediaan barang dagang pada bulan berjalan 7.500.000, kemudian persediaan barang dagang akhir 3.500.000, dan buatlah laporan laba. Ketika kita akan membuat laporan laba dan rugi, kita buat format dulu ya. Ini ada apa? Ada penjualan. Dan karena tidak ada biaya-biaya, maka langsung saja persediaan untuk kita menentukan harga pokok penjualan dagang awal tambah pembelian ini Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah
pemeran utamanya. Karena mereka tak ikut merasakan indahnya hidup, jatuh hati padamu. Sekali lagi aku kan menjelaskan, berhenti bukan pilihan bagiku. Oh, sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Na 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 na. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Sama seperti di film favoritmu, aku takkan pernah menyerah. Tak peduli yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Na 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 na. Penjual. Bener nggak nih kalau kita mau nyocokin gimana? Kita mungkin adalah kayak nih, kalau awal ya kan ditambah dengan belinya berapa, belinya 7 kan, terus sisanya berapa, sisanya nah betul kan. Jadi cari penjualan saldo awal ditambah ini saldo. Saran saya sih ini bukan rumus yang ribet, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu menghafal, teman-teman cukup setelah itu melogika saja. Nah, oke, ini ada hal. Kemudian berapa, kalau ini kan unit terjual ya, unit kan penjual. Nah, karena cara mencari penjualan adalah harga jual kali dengan unit. Oke. Nah, sekarang kita akan tahu berapa total Oke. Besok kalau ujian gimana? Sama kan teman-teman, ujiannya juga pakai HP. Boleh menggunakan kertas dan juga boleh. Tidak akan ada ditanyakan apakah Anda bekerja atau Nah, oke. Setelah kita ketemu tentang data persediaan barang awal, pembelian, termasuk persediaan akhir, dan penjualan, saatnya membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi penjualan tinggal kita ngambil dari sini. Nah, ya persediaan
barang dagang awal. Oke. Jadi sebenarnya saya berharap dengan menyimak video tutorial ini teman-teman jadi lebih sering menggunakan Excel dan awal sampai pembelian persenan akhir. Oke. Nah, di sini kan berarti akan ketemu harga pokok penjual. Caranya, persediaan barang awal tambah pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Oke. Nah, maka kita akan ketemu laba rugi. Atau kalau mau dilangsung ke biaya juga boleh. Karena kan ada biaya ya. Biaya apa tadi? Listrik. Kemudian yang kedua biaya apa? Listrik dan gaji. Oke. Biaya listriknya 100. Gaji pegawai 300. Oke. Kita berapa laba? Ini kita pakai currency. Akan ketemu ya, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya-biaya berupa biaya listrik dan gaji. Ketemu berapa? Labanya 621.320. Soal kedua adalah tentang PT Kamal Pipe Industry. Kita baca soalnya. PT Kamal Pipe Industry pada Agustus 2020 menerima 2 pesanan sebagai berikut. Yang pertama dari PT Maju Jaya tanggal 4 Agustus sebanyak 2.000 unit. Kemudian harganya Rp7.000 akan diambil 31. Pesanan kedua adalah dari PT Jaya diterima tanggal 3 Agustus, harganya Rp4.000, nanti diambilnya 2. Pesanan nomor 1 mulai dikerjakan 6 Agustus, sedangkan pesanan nomor 2 mulai dikerjakan 8. Berikut transaksi yang berhubungan dengan tanggal 7 Agustus dibeli 50 kg aluminium seharga 30.000 dan cairan pembersih sebanyak 500 galon seharga 2.500.000 secara kredit. Nah, bagian produksi meminta bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Kemudian ada ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah buatlah jurnal untuk setiap transaksi di atas dan juga buat kartu harga pokok. Oke, mari kita kerjakan. Oke, kita mulai dari jurnal. Ya. Jurnal yang pertama adalah jurnal mengenai pembelian bahan baku dan bahan. Nah, saya sudah siapkan kolom jurnal umumnya, kemudian uraiannya untuk memudahkan saya. Baik, yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian persediaan bahan baku dan bahan penolong. Berapa bahan baku yang dibeli? Tadi secara apa? Ya, bahan bakunya dibeli secara kredit 37.500, ini sudah all, ditambah dengan 2.500.000. Oke. Terus enggak berarti kreditnya 2.500.000, utang dagangnya 2 juta.
Oke. Nah, karena ini 2 pesanan, kemudian harus kita catat berbeda pada urusan pemakaian bahan baku ya. Pemakaian bahan bakunya adalah 3.750.000 untuk pesanan 1 dan 750.000 untuk pesanan 2. Kalau untuk kalian pembagiannya mungkin bareng ya. Ini 3.000.000 dan 3.000.000 dan 2.500.000 ya. 750.000. Jangan lupa karena ini jurnal, maka terus sama antara debit dengan Oke, kemudian ini BOP pabrik dari mana tadi bahan penolong ya. Berapa? 50. Oke. Karena prosesnya sudah terjadi, sudah muncul gaji dan upah. Oke. Pesanan 1 1.900.000, pesanan 2 1.050.000, tenaga kerja tidak langsung 625.000, bagian administrasi 400.000. Ya, ini semua akan masuk ke dalam daftar gaji. Oke. Mungkin bisa kan? Oh, terlalu. Nah, pentingannya untuk memudahkan akun gaji. Tenaga kerja langsung 1.000.000, yang tidak langsung kali. Oh sorry, tadi tenaga kerja langsung 1, kemudian tenaga kerja langsung 2. Kalau tenaga kerja tidak langsung 620. Bagian administrasi 400. Nah, gaji dan upahnya tinggal kita. Oke, sudah ketemu 3.970. Jika dibesarkan gajinya, dibesarkan layarnya. Nah, oke, supaya teman-teman paham ya. Memang mungkin untuk mengisi jurnal gaji dan upah itu nggak langsung ya, kita mengisi dulu yang bawah, kemudian ini nanti hanya fungsinya untuk mencatat bahwa ada gaji yang 3.975.000 kita bisa. Oke, nggak boleh, boleh di claim. Oh sorry. Berikutnya, apabila nanti di akhir bulan gaji-gaji ini sudah terlunasi, maka tinggal dibalik aja. Ya, baik. Setelah itu sekarang, kalau yang pertama tadi kita mencatat apa? Mencatat jurnal pembelian bahan baku. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku. Yang ketiga, mencatat gaji dan upah. Yang keempat adalah mencatat tentang BOP. Oke. Barang dalam proses BOP 1, BOP 2, kemudian nanti mencatat BOP sungguh. Jadi kita mulai itu BOP-nya. Rp50.000 ya. Maka sebenarnya cukup 1 juta. Oh ini ada 2. BOP yang, oh sorry, ini BOP
ini adalah BOP dibebankan ya, kan ini adalah BOP dibebankan, bukan BOP yang di sesuai dengan tarif. Kan dia BOP dibebankan. BOP dibebankan. Oke. Nah, berapa BOP dibebankan? Lihat ya, 90% dari biaya tenaga kerja langsung. Oke, 90% dari biaya tenaga kerja. BTKL-nya sudah ketemu berapa? Untuk yang satu 1.900.000, yang kedua 1.050.000. Baik, berarti BOP dibebankan 90% kali tenaga kerja. BOP dibebankan. Berikutnya pesanan 2, 90% kali BTKL 2. Nah, kemudian untuk mencari BOP sesungguhnya ada apa saja? Ada persediaan bahan penolong berapa? 50.000 tadi yang dibutuhkan. Kemudian ada BTKTL. BTKTL sudah ada. Berapa BTKTL? 625. Oke. Nah, ternyata selain persediaan bahan penolong dan juga biaya tenaga kerja langsung, ada juga nih BOP yang lainnya ya. Baik, kolomnya kolom. Oke. Apa saja BOP-nya yang masuk? Sungguhnya mari kita lihat. Perlu kita kecilkan dulu biar mudah. Ya. Jangan khawatir kalau nggak terlihat, hanya untuk lihat prosesnya. Teman-teman ya, nanti akan dibesarkan. Ada biaya asuransi. Ya, asuransi besarnya 1.200.000. Nah, kita sedang mencatat BOP. Kemudian biaya depresiasi gedung. Kos biaya depresiasi. Rp200. Catat hanya kita besar. Nah, oke, kalau sudah ketemu berarti ketemu dong berapa BOP-nya dari jemaah. Rp2.225.000. Kita bandingkan antara BOP dibutuhkan dengan BOP sesungguhnya adalah 2.220.000. Kemudian BOP dibebankan berapa ini? Kedua ya, dibebankan 1.30 dengan 900. 2665
sehingga ada selisih pembebanan lebih. 430. Oh, ada juga lewat ya, tapi sebenarnya ini ya masalah kompetisi BOP kan dan jadi BOP, tapi kita bisa untuk menjadikan satu yang dan BOP nya berarti kan BOP nya bertambah nih karena ada pembebanan lebih ini untuk mendebat untuk mengedit akun. Oke, nah, oke. Jadi intinya sebenarnya ada di sini teman-teman, mencari selisih BOP. Jurnal yang lain teman-teman bisa ya sih ini untuk mencari kepraktisan nanti dan posting. Oke, dan maka akan ketemu berapa persediaan barang jadi untuk produk 1, pesanan 1 dan pesanan. Caranya kita menghitung dulu yang ini biaya bahan baku untuk yang ya 3.700 dan PTKL 1 terus kemudian barang dalam proses BOP atau BOP dibebankan yang satu ini tinggal dikeluarkan. Oke, 7.350.000. Demikian juga dengan persediaan. Nah, ini yang ditambah PTKL 2, ini kemudian ditambah BOP dibebankan. Oke, ini persediaan barang jadi. Berikutnya penjualan. Berapa? Nanti harga pokok penjualannya itu sama dengan persediaan barang jadi 1 dan barang jadi 2 ya. Penjualan. Ada informasi penjualannya berapa? Kita lihat. Harganya 7.000 dan 4.500 ya. 7.000 ini kalinya nanti 2.000, 4.500 ini kalinya berapa? Ada 600 ya. Nah ini ya unitnya ini 600 kalinya nanti 4.000. Yang pertama 2.000 kalinya 7.000. Oke. Penjualan sama 7.000. Sebenarnya lebih mudah kalau kita mengerjakan harga pokok dulu ya. 7.000 tadi harganya dikalikan 2.000 unit. Ditambah 600 kali 16.700.000. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang jadi barang. Oke, ada biaya pemasaran.
apa biaya pembayarannya, juga biaya biaya pembayarannya 250.000, kemudian yang administrasi 4.000 kan 200 250 dan terus kita laba atas penjualan berapa, tinggal penjualan dikalikan KPP kurang biaya pembayaran dan biaya administrasinya 5 juta terus 4. Oke, sekarang kita memasuki kartu. Ini diisi dan bisa seperti oke 4 Agustus, nomor pesanannya double itu ya. Tanggal 4 Agustus, tanggal selesainya 21. Tandanya siapa nama pesannya, tema jualnya berapa. Biaya bahan baku tadi sudah ketemu di sini di jurnal. Biaya bahan baku adalah 3.750.000. Dan tenaga kerjanya 1.900.000. Overhead pabriknya 1.7. Maaf, ini kebetulan udah ada menulis. Oh, yang kedua malah sudah otomatis ya, tapi sama kok hasilnya. Ya, bahan baku, tenaga kerja ini, dan yang kedua ini sepertinya rugi ya, karena penjualannya 2 juta. Terus kok penjualannya ada 704. Ada selisih rugi sekitar 4. Oke. Ini adalah soal harga pokok pesan yang pertama. Kita lanjut kedua ya. Yang kedua adalah Food Bakery menerima pesanan paket hantaran sebanyak 50 dan harga per paket 150 dari Ibu Carla. Ya, kemudian ada isi paket 3 biskuit dan 1 buah. Untuk membuatnya memerlukan biaya bahan baku sebesar 1.000, tenaga kerja POP kue basah ditetapkan 20% dari baku. Untuk 1 unit biskuit memerlukan biaya baku 30 dan biaya tenaga kerja 1.000, tarifnya 20. Dan realisasi BPP sebesar 1.000. Maka buat kartu harga pokok dan jurnal. Oke, nomor pesanan kita anggap nomor. Tanggal pesannya tidak ya, tapi pemesan kita tahu Ibu. Jumlah paketnya 50, harga per paket. Di sini berarti ada 2 jenis produk ya. Baik, untuk yang basah.
Biaya bahan baku senilai 30 juta. Kemudian jumlah tenaga kerja BOP-nya apa dia bilang 20% di ketika 7. Nah di sini kan kan oh karena ini nanti jadi satu ya, jadi kita super baik. Kemudian saran kedua adalah biskuit, ya kan? Bahan bakunya 30, 20. Oh, 20 kali ah, Oke, sekarang kita membuat jurnal karena tidak diketahui pembeli, ya kan? Yang ada hanya langsung pembuatan, maka jurnal nomor 1 ini bisa kita upload. Oh, tadi ada yang kurang ya. Ini harusnya dikalikan dengan 50 ini. Kita kalikan dengan 150 kan. Hah? Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah menaklukkan hati. Mereka bilang cobalah kau sadari Oh, sorry. harusnya disudahi. Aku mencoba sederhanakan ini agar semua orang memahami. Oh, nah, sebagai informasi, kalau untuk makanan biasanya BOP itu tidak perlu. Ini tetap masuk ke variabel adalah bahan baku dan Karena mereka tak terus hidup jatuh hati padamu. Sekali lagi aku kan menjelaskan, berhenti bukan kita masuk ke jurnal. sama seperti di film. Biaya bahan bakunya Semua cara akan coba, kemudian yang ketiga oke, tidak ada BTKTL, jadi ada apa hanya bersumber dari BTKF. sama seperti di film favoritmu. Semua cara akan coba. Oke, biaya tenaga kerja Telkom juga kita ambil dari BTKL. Nah, ntar
tidak dapat bayar. Hah? Ini BTW. Jadi bisa kita. Jadi kalau sudah dibayar, oke. Kemudian BOP dibayarkan. Oh, sebenarnya tadi untuk soal kan tidak diketahui apakah BOP itu kan, tapi kita mencoba untuk menelaah lagi kata-katanya untuk membuat satu sah memerlukan biaya bahan baku. Nah, BOP kue basah ditetapkan 20% dari berarti ini unit ya. Ya. Oke. Unit berarti 20% kali 30 kan dengan 20. Oke. Baik. Oh, sudah otomatis teman-teman, maaf. 20% dikalikan dengan 5.200.000. Kan tadi sudah dikalikan dengan berapa? BOP-nya tetap kan ya. Oke. Kalau untuk BOP untuk 10.500.000. Ini tidak jadi berarti posisinya BOP sesungguhnya dengan BOP itu kan lebih besar BOP sesungguhnya. Nah, maka kan kurang. Oke. Nah, kan OP kan ini pembukaan apa BOP pembukaan salah. Ini diapain? Ada nanti. Hah? Oke. Jadi sekarang kita menghitung karena dia dari untuk BOP oh iya, yang jadi itu untuk BOP punya ya, tapi kalau BOP kan BOP tarik. Oke, dari biaya bahan baku, biaya pabrik, terus ini
Oke. agar semua orang memahami. Sama seperti di film Ya. favoritmu, Oke, kemudian semua cara akan kucoba. ah, Walau oke, peran yang aku mainkan bukan penjualan utamanya, karena 150.000 ini jatuh hati padamu 5 sekali lagi eh, tadi salah. menjelaskan berhenti. Oke, ini salah ya bahan bakunya dulu, kalinya bukan Sama seperti di film favoritmu, enggak semua cara akan kucoba. tuh. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Hmm. Ini sama ya, sudah sama ya? Ya, Sama seperti di film favoritmu, udah. semua cara akan kucoba. Oke, ini adalah 10 7 mas ditambah oke, terus tidak ada di ya. Oke. Harga pokok pesanan ya. Kasus berikutnya adalah tentang persediaan produk proses ya. Maaf, harga pokok proses. Oke, sekarang kita memasuki soal tentang harga pokok proses ya. Jadi kita jelaskan. Departemen A, PT Langsung Jaya mengolah produknya secara massal melalui departemen produksi. Data keuangannya tersebut ada di A, departemen B, dimasukkan dalam proses 50 kilo, ditransfernya 30, ditransfer ke gudang ada produk dalam akhir dan ada produk awal. Kita langsung membuat kolomnya seperti ini. Ya, oke. Dia ada unsur B bahan baku, bahan potong, PTKL, P, kemudian menghitung nanti unit ekuivalensi dan B. Oke, kita langsung saja. Biaya bahan baku 2 juta. Dan biaya bahan penolong ini kita menghitung yang barang jadi dulu. Atau yang departemen A dulu. Bahan penolongnya tidak ada, adanya PTKL 5. Dan kalau ada kasus seperti ini berarti harus kita pecah di departemen A dulu baru kemudian POP-nya berapa? 120. Oke, berikutnya bicara tentang unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi itu cara mencarinya bagaimana? Produk jadi ditambah produk dalam proses dikalikan yang ini dapat dari mana? Dari ini biaya bahan baku. Oke, kita kerjakan. Oh, biaya produksi belum ketahuan ya. Ini jumlah produk tadi belum. Lagi
jumlah. Sama seperti di film favoritmu. Tuh, oh ada jadi ada yang tapi berapa di departemen A. Yang disebut produk jadi adalah produk selesai di transfer departemen B. Ini adalah produk jadi bagi departemen A. Dan produk dalam proses akhir bulan ini adalah produk dalam prosesnya departemen A di 30.000 dan 20.000. Unit ekuivalensi produk jadi bukan menggunakan 50.000 ya, tapi 30.000 ditambah produk dalam proses besar 20.000 dikali tingkat penyelesaian 100% untuk bahan. Jumlah produk nggak usah ya teman-teman. Bahan penolong tidak ada KL. Berapa produk jadinya? 30.000 ditambah produk dalam proses 20.000 dikali unit penyelesaian. Untuk BTKL berapa unit tingkat penyelesaian? Maaf, 20. Dari mana taunya? Ini loh, biaya konversi. Biaya konversi itu sama dengan biaya hitung sama juga overhead. 20. Oke. BOP. Kemudian jadi program. Sekarang menghitung biaya produksi persatuan. Caranya adalah total biaya dibagi 500 5.000 akan ketemu PP per 1. Nah sekarang produk jadi ini perlu produk jadi apa dikali langsung ini ya 1.700.000. Berikutnya untuk produk dalam proses kita mengikuti produknya berapa. Untuk produk dalam proses oke, ini jangan ya. Nah, ini nanti dikalikan dengan berapa biaya yang terserap melalui konversinya di 20.000 dikalikan dengan HPP per 1
dikalikan dengan 100%. Oke, PTKL sama dengan 20.000 dikalikan dengan tarif PTKL dikalikan dengan 50%. Oke, terus BOP. Oke, kalikan 4 ya. Tarif BOP kan 5. Dari mana? Tadi 3 temu Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan temu bisa aku pahami. persediaan dalam proses Yang tak pernah berhenti 1.350. Ini terus untuk departemen B kita akan cari. Kamu departemen boleh kita copy aja ya dari yang berbeda apa yang berbeda ya? Biaya bahan bakunya sama nggak ya? Oh, biaya bahan bakunya 0 karena dia sudah selesai. BTKL berapa BTKL? BTKL 250. Maka unit ekuivalensinya adalah produk jadinya berapa? Produk jadi adalah yang sudah ditransfer ke gudang 20. Nah, jumlah produk dalam proses 5.000 dikali tingkat penyelesaian 50. Sorry, yang tadi ini cuma kita kalikan, ini kita kalikan 50 ya, padahal yang benar kita kalikan. Nah, saat unit ini unit ekuivalensi sudah kita mencari siap tanpa bahan baku ya. HP kan berapa? Di harga produk tadi. Kalikan di yang ini produk dalam proses jumlahnya berapa? 5.000. Oke. Yang BBB dikalikan BBB-nya 0. Ada ya. PTKL-nya dikalikan D8 benar. Kalinya 50. Ini kalikan J9 kalinya. Oke, jadi ketemu persediaan produk dalam proses adalah 41.000. Oke teman-teman, cukup panjang ya membahas. Semangat. Terima kasih.
Kak.
Kasus berikutnya adalah tentang persediaan produk proses ya. Maaf, harga pokok proses. Oke, sekarang kita memasuki soal tentang harga pokok proses ya, yang dari Google Classroom. Departemen A, PT Langsung Jaya mengolah produknya secara massal melalui departemen B. Data keuangannya tersebut ada di A, departemen B, dimasukkan dalam proses 50 kilo, ditransfernya 30, ditransfer ke gudang ada produk dalam akhir dan ada produk awal. Kita langsung membuat kolomnya. Kolomnya seperti ini, teman. Ya, oke. Dia ada unsur bahan baku, bahan penolong, BTKL, BPP, kemudian menghitung nanti unit ekuivalensi dan biaya produksi. Oke, kita langsung saja. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku 2 juta. Dan biaya bahan penolong, ini kita menghitung yang barang jadi dulu. Atau yang departemen A dulu. Bahan penolongnya tidak ada, adanya BTKL 5. Dan kalau ada kasus seperti ini, berarti harus kita pecah jadi departemen A dulu, baru kemudian POP-nya berapa? 120. Oke, berikutnya bicara tentang unit ekuivalen. Unit ekuivalensi itu cara mencarinya bagaimana? Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat ini dapat dari mana? Dari ini. Biaya bahan baku. Oke, kita kerjakan. Oh, biaya produksi belum ketahuan ya. Ini jumlah produknya tadi belum di lagi. Jumlah produk. Oh, ada. Jadi ada yang berapa di departemen A. Yang disebut produk jadi adalah ini. Produk selesai ditransfer departemen B. Ini adalah produk jadi bagi departemen A. Dan produk dalam proses akhir bulan ini adalah produk dalam departemen A di 30.000 dan 20.000. Unit ekuivalensi produk jadi bukan menggunakan 50.000 ya, tapi 30.000 ditambah produk dalam proses besar 20.000 dikali tingkat penyelesaian 100% untuk bahan. Jumlah produk nggak usah ya teman-teman. Bahan penolong tidak ada KL. Berapa produk jadinya? 30.000 ditambah produk dalam proses 20.000 dikali unit penyelesaian. Untuk BTKL berapa? Unit tingkat penyelesaian, maaf. 20. Dari mana taunya? Ini loh, biaya konversi. Biaya konversi itu sama dengan biaya terhitung sama juga overhead. 20.
nah, BOP, nah, rumusnya dengan kita produk jadi ditambah produk dalam. Sekarang menghitung biaya produksi persatuan. Caranya adalah total biaya dibagi 500 125.000 akan ketemu PP per 1. Nah, sekarang produk jadi ini perlu isi departemen. Produk jadi apa? Dikali langsung ini 8. Ya, 1.700.000. Berikutnya untuk produk dalam proses kita mengikuti produknya berapa untuk produk dalam proses 20. Oke, nah ini jangan lupa ya. Oke. Nah, ini nanti dikalikan dengan berapa biaya yang terserap melalui konversinya di 20.000 dikalikan dengan HPP per 1 dikalikan dengan 100%. Oke. BTKL sama dengan 20.000 dikalikan dengan tarif BTKL dikalikan dengan 50%. Oke. Terus BOP dikalikan 4 ya. Tarif BOP 5. Dari mana? Tadi 3 temu persediaan dalam proses 1.350.000. Ini terus untuk departemen A. Nah, ke departemen B kita akan cari. Kamu departemen boleh kita copy aja ya dari yang berbeda apa yang berbeda ya? Ya, biaya bahan bakunya sama nggak ya? Oh, biaya bahan bakunya 0 karena dia sudah selesai. Unit equipment. BTKL berapa BTKL? Oh, sorry. BTKL 250. Maka unit ekuivalensinya adalah produk jadinya berapa? Produk jadi adalah yang sudah ditransfer ke gudang. 20 jumlah produk dalam proses 5.000 dikali tingkat penyelesaian 50. Sorry. Yang tadi ini cuma kita kalikan
Ini kita kalikan 50 ya, padahal yang benar dikali 20. Oke. Nah, kita akan mau unit ini unit ekuivalensi sudah kita mencari biaya tanpa bahan baku ya. HPP per ton berapa? Ini harga pokok produk jadinya. Ya, kalikan 17. Ah, itu di 340. Oke. Yang ini produk dalam proses jumlahnya berapa? 5.000. Oke. Yang BBB dikalikan, oh BBB-nya 0. Nggak ada ya. BTKL-nya dikalikan J8, benar. Kalinya 50. Ini kalikan J9, kalinya. Oke, jadi ketemu persediaan produk dalam proses adalah 41.000. Oke teman-teman, cukup panjang ya membahas. Semangat. Terima kasih. Ini adalah jawaban untuk kasus yang kedua.